pada coaching kita hari ini, coach dari coaching akan saya amati dan nilai berdasarkan logik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching perusahaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan pada Bu Sarah yaitu kompetensi apa yang pertama yang digunakan pada coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada hari ini yang pertama kesadaran penuh dan pendengaran yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Sarah, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin Bu Sarah? Yang saya akan kembangkan secara spesifik yaitu menjadi mendengarkan pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Sarah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator capaian yang diinginkan sama Bu Sarah pada proses coaching kali ini apa? Yang saya ingin capai dalam percakapan coaching kali ini agar coaching menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah mengatasi masalah tersebut. Baik Bu Sarah, sekarang Bu Sarah melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Sekian dari saya Bu Sarah, terima kasih. Sama Bu Yeni, selamat sore Bu Ukip. Selamat sore Bu Sarah. Sepertinya Bu Ukip kelihatan murung dan tidak bersemangat. Ada apa ya Bu Ukip? Ini loh Bu, saya ingin bercerita pada Ibu. Apakah tidak mengganggu waktu Ibu jika saya bercerita permasalahan saya saat ini? Tidak Bu Ukip, alhamdulillah saya belum ada waktu. Boleh Bu Ukip menceritakan permasalahan yang Ibu Ukip hadapi? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Bu? Ini loh Bu, anak-anak di kelas itu belum sadar lingkungan ya. Jadi mereka tuh sering membuat kelas kotor. Jadi apalagi setelah istirahat banyak sekali makanan yang berserakan, bekas jajanan itu di mana-mana. Bahkan bekas bungkus-bungkus sampah itu biasanya dibuangnya di kolong meja gitu Bu. Pernahkah Ibu bertanya kepada murid-murid apa alasan mereka membuang sampah sembarangan di dalam kelas? Sering Bu, mereka selalu menjawab itu bukan sampah saya, atau mereka bilang bukan saya yang bagian piket Bu. Padahal kan kebersihan kelas itu tanggung jawab semua warga kelas ya. Setelah Ibu tahu penyebabnya, apa yang Ibu lakukan mengatasi permasalahan tersebut? Ya, pertama-tama saya memberi mereka contoh untuk peduli pada kebersihan kelas. Misalnya dengan memungut sampah yang berserakan di kelas dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Setelah itu anak-anak selalu diingatkan untuk selalu membuang sampah ke tempatnya, mau sampah sendiri ataupun sampah orang lain. Jika terlihat berceceran dan berantakan di kelas, segera pungut dan masukkan tempat sampah. Jadi tidak hanya mengandalkan temannya yang pakai. Itu Bu yang sering saya lakukan. Oke, baik. Kalau begitu, apa yang Ibu harapkan dengan menjadi contoh teladan yang baik yang Ibu memungut sampah di depan anak-anak? Apa sih yang Ibu harapkan yang bisa dicapai? Saya ingin melihat kalau guru pun tidak malu memungut sampah bekas orang lain, agar mereka juga sadar akan pentingnya kebersihan. Menurut saya, Ibu sudah melakukan dengan sangat baik. Ibu tidak malu memungut sampah orang lain. Itu luar biasa, Bu. Selain itu juga, apa yang strategi yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi permasalahan sampah tersebut? Saya akan terus mengingatkan kepada anak-anak untuk terus menjaga kebersihan lingkungan kelas, karena kebersihan kelas itu akan banyak sekali manfaatnya bagi mereka. Selain membuat kelas nyaman, kelas yang bersih juga akan menghindari kita dari bibit penyakit, contohnya seperti demam berdarah. Apakah hal-hal tersebut yang Ibu kemukakan tadi sudah dilakukan semua? Sudah Bu, sudah saya lakukan, tapi masih ada aja anak yang membuang sampah sembarangan. Mereka belum 100% sadar terhadap lingkungan kelas. Tidak apa-apa Bu, semua itu sikapnya bertahap, karakter anak juga berbeda-beda. Sebagai guru kita tidak boleh bosan mengingatkan pentingnya kebersihan. Adakah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan?
Saya akan mengajak murid-murid saya membuat kesepakatan kelas mengenai kebersihan kelas. Siapakah pihak yang dapat membantu Ibu dalam menjaga kesepakatan kelas tersebut? Ya, di antaranya mungkin orang tua murid, guru mata pelajaran, atau guru ekskul yang mengajar di kelas saya. Apakah Ibu yakin mereka bisa membantu dalam hal ini? Saya yakin mereka bisa membantu saya. Mereka bisa membantu saya untuk selalu mengingatkan anak-anak murid saya untuk selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, itu idenya sudah sangat bagus, Bu Ki. Semoga masalah Bu Ki dapat selesai dengan baik. Ya, terima kasih Bu, amin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Ki. Iya. Bu Sarah tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Santi. Alhamdulillah sudah Ibu, sudah selesai. Baik, Bu Sarah saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, masalah observasi. Yang pertama, apa yang telah Ibu Sarah lakukan pada saat coaching terkait peningkatan pencapaian yang Ibu Sarah inginkan? Coaching pada kali ini saya menjalankan sesuai dengan alur cerita, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga coaching yang dengan alur cerita tersebut bisa menceritakan permasalahan dan solusi-solusinya. Oke, Bu Sarah sebagai observer menurut saya tadi Bu Sarah sudah melakukan percakapan coaching dengan baik ya, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Ibu Sarah juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Santi sehingga Bu Santi bisa menemukan solusi permasalahan. Coaching juga sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Ibu Sarah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan oleh Bu Sarah? Oke, kompetensi yang saya akan kembangkan nanti yaitu lebih memahami lagi alur cerita itu seperti apa sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Yeni. Oke, baik Bu Sarah. Terima kasih. Sama Bu Yeni.